satu saja di pertanyaan pertama Ya. terkait dengan penghematan anggaran. Ini kan Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan Kepres nomor 1 tahun 2025 soal pemotongan anggaran. Iya. Dari 306,69 triliun dari totalnya segitu menjadi 3.621,3 triliun. Nah, sebenarnya alasan atau awal mula dari dikeluarkannya Kepres itu apa, Pak? Ya, ini filosofinya dulu ya. Pemotongan anggaran atau yang disebut dengan efisiensi ini, itu sebenarnya filosofinya memotong lemak, menghilangkan lemak dari tubuh, menghilangkan lemak dari belanja APBN kita. Jadi tidak untuk mengurangi otot. Jadi kalau hanya lemaknya yang dikurangi, itu artinya ototnya segitu. Kalau bisa ototnya lebih padat lagi, kan begitu. Jadi tenaga pemerintah, tenaga birokrasi tidak akan berkurang sama sekali. Justru tubuhnya akan jauh lebih sehat kalau lemak-lemak jenuh ini, lemak-lemak yang tidak dibutuhkan ini justru dihilangkan. Nah, dalam belanja APBN kita, Presiden menemukan, karena beliau memeriksa detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan beliau sambil bercanda bilang, beliau memeriksanya sampai satuan 9 gitu. Jadi sangat detail sekali. Jadi ditemukan banyak sekali memang lemak-lemak dalam belanja APBN kita. Ceritanya gampangnya beginilah, teman-teman media, masyarakat pasti sangat familiar. Kalau di akhir tahun, bulan Oktober, bulan November, bulan Desember tuh hotel-hotel penuh semua. Kegiatan banyak sekali, event-event banyak sekali yang kalau ditanya, oh banyak acara ya, lagi ngabisin anggaran gitu. Oh nginap di tempat ini ya, iya lagi ngabisin anggaran. Oh lagi ada acara ini ya, ini acara ngabisin anggaran. Nah, ini kan sebenarnya dalam kepala kita sudah ada selama ini. Ngabisin anggaran ini sebenarnya kan tidak terukur impact-nya buat masyarakat. Produktivitasnya buat negara kita juga tidak ada ukurannya. Nah, hal-hal yang tidak efektif, tidak efisien, ya, tidak substansial, ya, tidak ada ukuran-ukurannya yang punya impact bagi masyarakat, ini yang dihemat. Bukan ototnya yang dikurangi. Makanya belanja pegawai itu tidak dikurangi. Ya, layanan-layanan dasar pegawai itu tidak dikurangi. Bantuan sosial tidak dikurangi. Layanan publik tidak merupakan bagian dari efisiensi. Jadi memang banyak ya yang memproduksi isu-isu tentang efisiensi. Kalau lagi kerja lampu dimatiin, enggak. Ini layanan dasar kita. Kita nggak bisa kerja kalau listriknya dimatiin, kita nggak bisa kerja di sini. Ini bukan bagian dari efisiensi. Tapi kalau misalnya kita tutup kantor, AC dimatiin, lampu dimatiin, selesai jam kerja misalnya jam 5, selesai kita semua, AC gedung dimatiin, ya itu bagian dari efisiensi, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi jam kerja, bukan AC dimatiin, gitu. Ini bukan AC lagi dimatiin, tapi AC-nya lagi belum benar. Makanya kita pakai cooler di sini, gitu. Gitu. Artinya ada temuan-temuan dari Presiden Prabowo Subianto, ada hal-hal yang menurut beliau tidak efektif. Ya, beliau sering pidato bahwa kalau kajian ini sudah banyak kajian, ngapain kita bikin kajian tiap sebentar. FGD sudahlah, ya kan? Perjalanan dinas dipotong 50%, ya. ATK sekarang kita sudah punya teknologi kan, rapat pun bahkan kita bisa pakai Zoom kan, dokumen-dokumen sekarang sudah bisa dokumen elektronik, jadi itu juga bisa diefisienkan. Jadi banyak hal yang bisa diefisienkan. Saya kasih contoh, kalau dikumpulkan semua biaya perjalanan dinas, itu nilainya sekitar 44 triliun, kebayang nggak besarnya? Ini seluruh perjalanan dinas, kalau dikumpul semua kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah, itu totalnya 44 triliun. Nggak dihabisi semua, potong separuh aja. Itu per tahun, Pak? Iya, sepertahun, potong separuh aja, 20 triliun. 20 triliun ini kita bisa pakai buat apa? Ya kan? Kemarin pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan Bulog wajib membeli gabah petani
dengan harga minimal Rp6.500. Itu pemerintah menggelontorkan dana ke Bulog sekitar 16 triliun untuk menyerap gabah petani. Jadi dengan penghematan satu saja perjalanan dinas, kan menghemat baru satu item nih perjalanan dinas, kita menghemat 20 triliun, kita bisa beli gabah petani lebih baik. Itu artinya apa? Dengan penghematan, dengan mengurangi lemak belanja birokrasi kita bisa beli gabah petani lebih baik. Ada jutaan petani yang bisa diselamatkan. Ada jutaan orang yang kemudian bisa semangat lagi untuk bekerja di sektor pertanian. Kenapa? Ada harga gabah minimum yang dijamin oleh pemerintah. Berapa? 6.500. Dari satu penghematan aja kita sudah bisa membeli gabah petani dengan harga yang lebih baik. Bahkan masih ada sisanya gitu. Hari ini pemerintah bisa menambah kuota subsidi. Dari sekarang kuota pupuk bersubsidi itu 9,5 juta ton. Itu artinya petani yang menikmati pupuk bersubsidi akan jauh lebih banyak, dan prosesnya sekarang dipotong dari pabrik langsung ke kelompok tani, dan pemerintah anggarkan uang untuk menambah kuota subsidi pupuk bagi petani. Dari penghematan ini, ATK seluruh kementerian, lembaga sampai pemerintah daerah selama 1 tahun itu juga sekitar 40 triliun. Kalau kita berhemat kalau kita bisa berhemat separuh, itu 20 triliun juga. Jadi efisiensi ini ya bukan hanya sekedar penghematan, tapi nanti akan menjadi kegiatan produktif yang bisa berguna buat masyarakat secara keseluruhan. Bisa membantu petani, ya kan? Bisa untuk ketahanan pangan, bisa untuk ketahanan energi, bisa untuk cek kesehatan gratis. Ya, kita sudah pemerintah sudah meluncurkan program cek kesehatan gratis. Nggak pakai syarat-syarat, semua orang yang berulang tahun, pokoknya di bulan dia ulang tahun, dia boleh memeriksa kesehatan dia. Supaya dia bisa jaga kesehatannya habis itu. Karena menjaga kesehatan itu lebih murah, lebih hemat, lebih efisien daripada kemudian mengobati. Kalau mengobati, sudahlah belum tentu sembuh, biayanya juga mahal. Ini kan program-program produktif yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk juga perbaikan ruang sekolah. Iya, ada 19 triliun lebih digunakan untuk memperbaiki ruang sekolah. Jadi kalau kita berhemat ATK, bisa untuk memperbaiki ruang sekolah buat anak-anak kita gitu. Jadi ini bukan sekedar berhemat. Ini filosofinya beliau ini menghilangkan lemak tapi tidak mengurangi otot. Gaji pegawai, belanja pegawai dikurangi? Enggak. THR dihilangkan? Enggak. Gaji ke-13 dihilangkan? Enggak. Bantuan sosial, subsidi gas dihilangkan? Enggak. Subsidi BBM? Enggak. Ya, bantuan sosial tetap ada. Layanan publik tetap ada. Jadi menurut saya berita-berita yang menyatakan bahwa imbas efisiensi lampu dimatikan bekerja dalam gelap, itu pasti salah besar. Imbas efisiensi AC-nya disetting 27 derajat itu dibikin-bikin lah. Karena layanan dasar ini tidak termasuk dalam kategori efisiensi. Yang perlu diefisienkan aja. FGD, kajian itu jumlahnya besar sekali. Kayak gitu. Pak, kalau kita melihat semangatnya kan memang itu terdengar baik ya Pak, mengurangi lemak tapi tidak mengurangi otot, iya. sendiri. Nah, kalau ada respon-respon dari lembaga-lembaga atau kementerian terkait dengan penghematan itu Pak. Nah, sebenarnya untuk larinya penghematan ini sebenarnya ke mana aja sih Pak? Kan tadi saya sudah bilang untuk kegiatan-kegiatan produktif. Kegiatan-kegiatan produktif. Iya. Termasuk yang kemarin cek kesehatan yang baru dilakukan. Cek kesehatan gratis, pembelian gabah petani, ya kan? Penambahan kuota subsidi pupuk buat petani, makan bergizi gratis, perbaikan ruang sekolah. Ini kan hal-hal substansi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi hal-hal yang tidak efisien dan efektif selama ini dalam belanja APBN kita dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Ini sederhana aja. Jadi bukan berarti kamu nggak makan. Dulu di kampung, orang tua kita tuh kalau masak punya local wisdom. Di kampung saya, itu setiap memasak mungkin dia masak dengan 3 gelas beras, itu diambil 1 genggam. Makan kita berasa berkurang nggak? Enggak, karena selama ini juga nasi dibuang-buang kok. Makanan itu juga nggak habis semua kok, tapi dengan ngambil
segenggam beras kemudian dimasukkan ke dalam gentong tabungan, apakah makan kita, otot kita berkurang? Apakah kita jadi lapar? Enggak juga. Kok selama ini juga makan sering nasinya, nggak habis gitu. Tapi dengan ngambil segenggam itu selama 10 hari, bisa buat kasih makan tetangga yang nggak bisa makan. Atau bisa bikin kita jadi bisa makan ketika misalnya beras kita betul-betul habis. Ini filosofi sederhana. Yang diambil ini kan juga, yang dihemat ini kalau dari total APBN kita kan juga nggak nyampe 10% dari total APBN kita. Jadi kira-kira filosofinya sesederhana itu. Jadi dengan filosofi sederhana ngambil beras segenggam, kan ngambil beras segenggam ini dari beras yang kita masak, apakah kemudian layanan publik terganggu? Enggak lah. Apakah kemudian belanja gaji pegawai terganggu? Enggak. Sudah dijamin tidak terganggu dan Sudah dijamin tidak terganggu. Bisa meningkatkan pelayanan publik malah dari penghematan itu ya. Dari penghematan itu. Jadi ini pilihan ya. Ketika kita punya uang, apakah kita akan belanja jor-joran atau kita akan simpan sebagian untuk kegiatan produktif. Misalnya kamu sebagai wartawan, apa kebutuhan pokok wartawan? Yang dibeli sendiri ada nggak? Apa misalnya? HP misalnya lah. Ya. HP, kamu lebih memilih, kan pilihannya dua itu, kamu pilih nabung nih. Kamu pilih nabung, sisihkan gaji untuk membeli HP, atau kamu punya tabungan, kamu membeli HP dari tabungan, atau pay later. Kamu pilih mana? Kamu pilih efisien dalam menggunakan gaji, atau pilih pay later misalnya. Bayar di belakang. Maksud saya bayar di belakang. Bayar di belakang itu artinya ngutang dulu kan? Ini pilihan taktis saja. Kalau kita, daripada kita harus misalnya berutang lagi, kita efisienkanlah lemak-lemak yang selama ini ada ini. Kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak terukur, impact-nya terhadap masyarakat kita kurangi. Kalau bisa kita hilangkan, kemudian kita alihkan biayanya untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Makanya saya kasih contoh kecil itu tadi. Ya, penghematan perjalanan dinas saja atau penghematan ATK saja itu bisa buat beli gabah petani dengan harga yang lebih baik gitu. Jadi yang untung jutaan, yang merasakan manfaatnya jutaan orang. Dan harapannya juga untuk pengawasan sampai ke grassroots-nya, karena ini kan tadi penghematan untuk grassroots ya Pak, untuk masyarakat di kalangan. Dialihkan untuk program-program prioritas pemerintah. Program prioritas pemerintah ini kan semuanya punya impact ke masyarakat. Coba aja, ceklah. 8 program hasil terbaik cepat semuanya impact-nya langsung ke masyarakat. 17 program prioritas impact-nya langsung ke masyarakat. Gitu. Jadi biayanya dari mana? Uang ini kan nggak turun dari langit. APBN kita kan segitu-segitu aja. Jadi setelah disisir, pemerintah menemukan nih, presiden menemukan nih, ada yang belanja-belanja yang substansial. Belanja gaji, ya kan? Itu substansial. Belanja layanan publik, bantuan sosial itu substansial. Tapi belanja barang sama belanja modal itu banyak yang nggak substansial. Banyak yang kalau itu nggak ada sebenarnya nggak apa-apa. Kajian-kajian begitu itu nggak ada tuh sebenarnya nggak apa-apa. Seremoni-seremoni yang besar-besar itu begitu itu nggak ada sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Nah ini yang diefisienkan kan gitu. Jadi clear pesan presiden bahwa yang diefisienkan ini memang yang selama ini tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat. Iya, sesuai dengan arahan itu perjalanan dinas sudah minimal sekali. Apalagi perjalanan luar kota. Kalau kita bisa zoom acara-acara kita yang misalnya kalau kita rapat ya di sini aja rapatnya. Tidak harus ke tempat lain yang misalnya keluar biaya yang mahal. Seremoni ya kita potong tumpeng aja. Nggak bikin acara di gedung-gedung yang dilakukan secara jor-joran misalnya. Ini yang buat kita penghematan yang kita lakukan. Kalau jamuan rapat sekarang sudah nggak ada ya, rapat aja, nggak pakai jamuan-jamuan macam-macam lagi. Jadi ini penghematan. Dan ini kalau dikumpul seluruh Indonesia biayanya juga sangat besar sekali, efisiensinya sangat besar sekali. Kalau rencana dari penghematan ini kira-kira bakal sampai kapan? Apakah bakal seterusnya selama pemerintahan? Jadi kalau tubuh kamu sudah kehilangan lemak, jangan kamu tumbun lagi lemaknya. Kalau kita sudah sehat, APBN kita sudah sehat, jangan dibikin tidak sehat lagi gitu loh. Kalau yang perlu kita perbesar tuh ototnya nanti. Jadi kalaupun bertambah nanti anggaran kita semuanya untuk nambah
otot, jadi tenaga kita juga jauh lebih besar. Jangan dibikin berlemak lagi gitu. Kalau cuma sekali kita, wah kita sukses gitu, sukses menurunkan lemak, terus tiba-tiba tahun depan kita berlemak lagi kan sama aja bohong. Gitu. Oke Pak, terus kalau melihat ini juga kan ada respon dari masyarakat ya Pak, penolakan soal penghematan ini. Apakah Saya nggak melihat masyarakat menolak, saya lihat masyarakat mendukung. Oke, efisiensi ada masyarakat ini. yang mendukung, ada masyarakat yang menolak. Siapa kira-kira bisa tunjukkan nggak masyarakat yang menolak itu? Mungkin penolakan itu tidak datang langsung dari saya menolak dengan ini, atau mungkin keberatan gitu Pak bunyinya. Karena apa? Karena mungkin ada yang di PHK dan lain-lain. Apakah PHK ini juga termasuk dari penghematan? Coba lihat yang betul aja. Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi, ya karena selesai kontraknya. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, itu karena selesai proyeknya. Jangan kemudian apa-apa kemudian ditumbalkan kepada efisiensi. Gitu. Jadi kalau tenaga lepas misalnya sudah selesai pekerjaannya, ya sudah selesai gitu. Jadi tanpa efisiensi pun kan orang bisa berhenti selesai kontrak. Kan? Tanpa efisiensi pun orang tenaga lepas juga bisa selesai kan. Tanpa efisiensi pun proyek juga bisa selesai kan. Selesai proyek nggak lanjut lagi juga bisa kan. Jadi ini kegiatan yang rutin, kemudian sesuatu yang terjadi terus-menerus kemudian disalahkan kepada efisiensi. Kalau PHK gara-gara efisiensi, itu dijamin tidak ada. Tapi dengan maksudnya kan artinya tetap ada apa ya Pak? Ada efek dari adanya penghematan ini ya Pak ya? Ya efek tentu adalah, kan kita juga harus adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Sama kayak kita diet itu kan juga kita harus adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Tapi apakah ada yang sedang dipikirkan gitu Pak untuk sedang dipikirkan untuk apa sih barunya untuk skema yang baru ini gitu Pak? Dari skema Jadi efisiensinya harus tetap jalan. Soal formula itu disusun ulang supaya tidak mengganggu kegiatan-kegiatan layanan publik, supaya tidak ada salah tafsir. Ini kan yang ada kemarin-kemarin itu beberapa pihak tuh salah tafsir. Beberapa institusi itu salah menafsirkan instruksi presiden. Jadi mereka tidak mengorbankan belanja-belanja lemak, tapi mereka korbankan belanja-belanja layanan dasar. Itu salah tafsir namanya. Yang harus dikorbankan belanja-belanja yang berlemak tadi, bukan layanan publik. Yang harus diefisienkan itu yang belanja-belanja tidak substansial, tidak produktif, ya, bukan kemudian mengorbankan layanan dasar. Jadi salah tafsir itu aja. Nah, sekarang kan di efisiensinya, item-itemnya tuh disuruh pilih ini yang berlemak ini aja yang perlu dicoret. Jangan yang berlemak dipertahankan, kemudian yang makanan sehatnya dihilangkan. Ini disuruh dibalik, makanan sehatnya dipertahankan, yang berlemaknya yang harus dihilangkan. Tapi nilainya gitu, nilai efisiensinya kira-kira nanti akan sama. Yang mengawasi hal itu siapa sih? Langsung Kementerian Keuangan. Presiden incar sekali tuh memantau ini bersama dengan Kementerian Sekretariat Negara, bersama dengan Kementerian Keuangan. Gitu. Kemarin juga sempat Pak Prabowo mengatakan soal ini Pak, raja kecil. Nah, katanya raja kecil ini melawan nih soal efisiensi. Ini boleh dijelaskan nggak Pak? Ya ini berlaku umum aja lah. Kan selalu ada aja orang yang keberatan dengan ini. Karena selama ini mungkin keenakan makan berlemak ini kan. Dan nggak mau menahan selera makannya setelah ini kan gitu. Jadi adalah ini berlaku umum lah. Ada aja di beberapa tempat ada aja orang yang resisten dengan ini. Tapi kita kan nggak anti dengan masalah-masalah, nggak anti dengan orang yang seperti ini. Jadi yang jelas kita harus jalan terus nih. Kita tidak akan menutup mata bahwa ada orang yang menolak. Tapi kan sebenarnya mereka menolak lebih karena selama ini sudah keenakan dengan makan-makan berlemak ini gitu. Nah itu Pak, sebenarnya yang dimaksud tidak menunjuk nama tertentu lah. Tapi ada saja. Siapa? Ya, jangan memaksakan ini kan presiden tahu lah ini orangnya siapa gitu. Tapi sebenarnya masalah yang paling krusial dari si raja kecil yang disebutkan oleh Presiden Prabowo ini apa sih Pak? Selain Ya lebih kepada ingin menyadarkan mereka, presiden mengarahkan efisiensi ini
untuk kebaikan masyarakat. Dan Presiden pertaruhkan gitu. Beliau kan dalam pidato beliau sangat, kalau perlu nyawa beliau pertaruhkan ini untuk kebaikan masyarakat, untuk pembangunan negara, untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ini bagian dari perjuangan beliau untuk membuat negara ini lebih baik, membuat masyarakat lebih produktif, belanja negaranya juga punya impact terhadap masyarakat. Kan setiap 1 rupiah yang kita belanjakan, itu kan sebenarnya harus dipertanggungjawabkan dan harus punya manfaat terhadap masyarakat. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.